Assalamualaikum. Bersama kami kembali di Dialog Allah dan Kehendaknya. Saya Mutiara Langit dan Saya Najmul Kalam. Assalamualaikum. bahasan kita sekarang kita Tentang mau apa? ikut nimbrung dengan orang-orang yang membicarakannya meskipun ini sepertinya agak mundur ke belakang. Maksud mundur, Oma? Maksudnya di situ trennya katanya sekitar 2015 sampai 2019. Karena Iya. kita baru nongol, kita baru mengetahui, kita coba angkat kembali. Kita mau ikut berpendapat. Seperti itu, Mi. La haula wa quwata illa billah. Iya. Gini, Mi. Ada dua kubu di dunia ini memandang tentang tempat kita berpijak. Bumi, Oma? Iya, bumi. Ada yang memandang ketika bumi itu adalah bulat. Itu mayoritas manusia yang zaman now, yang hari ini setuju bahwa di dunia ini mereka hampir sepakat bahwa bumi itu adalah bulat. Bentuknya itu, Oma? Iya, bentuknya itu bulat. Iya. Nah, di situ ada teori yang menggelitik kontroversi yang menyatakan bahwa bumi itu datar. La haula wa quwata illa billah. Iya, seperti itu, Umi. Menurut Umi seperti apa, Mi? Dengan dua kubu itu. Umi setuju ke bumi itu bentuknya bulat atau bumi itu bentuknya datar? La haula wa quwata illa billah. Ketika apa yang Oma nyatakan itu adalah fenomena. Iya. Itu adalah kehendak Allah. Menurut saya, Iya. ketika ada sebuah telaah, analisa, seorang manusia melakukan penelitian ketika bumi adalah bulan. Seperti itu, Mah? Iya, betul. Dan di situ didukung dengan teori-teori yang lainnya sebenarnya yang saya dapat di ilmu pengetahuan, informasi itu. Tapi saya tidak membahas tentang informasi yang saya dapat. Poinnya saja. Dan akhirnya tadi Uma bilang ketika ada teori yang membantah tentang bumi bulat seperti itu, Mah? Iya. Dan akhirnya memunculkan sebuah teori baru ketika bumi itu datar. Ketika saya mendengar fenomena, saya yakin itu adalah kehendak Allah. Fenomena itu ada di hadapan manusia. Dan apakah ketika fenomena yang ada di hadapan itu akhirnya membuat manusia ragu kepada Allah? Dan haruskah manusia mencari tahu begitu jelas, begitu ingin tahu, konkret untuk fakta dan data ketika bumi itu bentuknya bulat seperti bola? Sepertinya. Dan akhirnya ketika bumi bentuknya datar, hanya sekedar bidang datar. Dalam ilmu pengetahuan seperti itu, Mah? Iya, katanya seperti itu. La haula wa quwata illa billah. Menurut saya, dua teori itu dimunculkan atas dasar penelitian. Dan itu adalah hasil telah manusia. Itu hasil kerja otak manusia. Seperti itu? Betul sekali. Haruskah saya mempercayai apa yang manusia nyatakan ketika tentang bentuk dari bumi yang saat ini kita berada atas kehendak Allah untuk hidup sementara, mempertanggungjawabkan dari apa yang kita lakukan di hadapan Allah ketika itu yakin seperti itu, Mah. Sebentar, aduh, Masya Allah. Masya Allah, batuk. Iya, kehendak Allah untuk saya hari ini gatal tenggorokan rasanya. Iya, la haula wa quwata illa billah. Itu yang terbaik, Uma. Iya. Seperti itu. Lanjut? Boleh. Dari Umi dulu, silakan. Ya. Ketika berbicara
tentang analisa. Ketika tentang apa yang manusia nyatakan, haruskah kita manusia mempercayainya bahwa itu adalah sebuah kebenaran? Seperti itu. Dan ketika yang saya yakini, yang benar hanyalah Allah. Tidak harus ada bentuk konkret yang dilihat tentang bentuk bumi. Ketika di dalam Al-Quran dibahas ketika bumi dihamparkan. Seperti itu. Iya. Untuk tempat tinggal manusia, meski hanya sementara. Itu atas kehendak Allah terjadinya. Itu adalah penciptaan bumi untuk manusia. Seperti itu. Iya. Ketika saya tidak sepakat dengan dua teori itu, bukan berarti saya punya teori baru. Tidak sama sekali. Ketika saya berada di bumi, apapun bentuk bumi, la haula quwata illa billah. Tidak harus ada pembuktian dari bentuk bumi. Saya hanya bisa berucap, la haula quwata illa billah. Ketika apapun yang ada di hadapan itu adalah kehendak Allah. Seperti itu, Ma. Untuk membuat sebuah teori baru, saya ikut berprasangka seperti apa yang mereka nyatakan. Saya tidak harus seperti itu. Ketika saya hidup, yang bisa saya lakukan, la haula quwata illa billah. Seperti itu. La haula quwata illa billah. Gimana umat tanggapannya? Masya Allah. Masya Allah. Teori. Manusia begitu suka berteori. Manusia begitu suka beranalisa. Manusia begitu suka mengadakan penelitian. Itu adalah sesuatu yang disukai. Karena itu adalah sebuah kebanggaan tentang sesuatu yang ada di dalam diri. Ketika itu menggunakan akal manusia atau otak manusia. Seperti itu, Ma. Iya. Dengan mengadakan metode ilmiah, dengan mengadakan penelitian, mereka cocok kalau gini. Masya Allah. Masya Allah. Ketika itu adalah sebuah prasangka. Seperti itu, Ma? Iya. Ketika itu adalah sesuatu yang harus dihindari. Yang harus dilakukan manusia di dalam hidup. Ketika mendengar apapun, fenomena, apapun yang dikatakan manusia, apapun yang terjadi kepada manusia, itu adalah kehendak Allah. Ketika berbicara diri, la haula quwata illa billah. Seperti itu. Iya, tapi Umi gini, Iya, ada sebagian orang yang menyatakan bahwa teori bumi itu bulat itu sesuai dengan Al-Quran. La haula quwata illa billah. Ada juga sebagian yang menyatakan bahwa ketika bumi itu datar itu sesuai dengan Al-Quran. La haula quwata illa billah. Itu hanya sebuah pengakuan, Uma? Cocokologi? La haula quwata illa billah. Apakah itu ada begitu jelas, begitu konkret tentang firman-Nya, tentang bumi? Maaf, bentuk bumi seperti apa? Seperti itu, Uma? Saya tidak mendapatkannya. Kecuali dengan sesuatu yang implisit dan manusia mengira-ira. Iya. Hanya menafsirkan implisit secara teks harfiah saya tidak melihat. La haula quwata illa billah. Ketika hanya bumi itu dihamparkan untuk tempat tinggal sementara. Tidak abadi kita di dunia. Hanya sebentar kita di dunia. Ketika berita yang kita dapat, maksudnya kita mendengarnya, itu hanya sesuatu ketika atas kehendak Allah. Akhirnya manusia begitu ingin membicarakannya dan mencari tahu mana yang benar, mana yang salah. Ketika nyatanya yang benar hanyalah Allah. Seperti itu, Mbak? Iya. Umi, apakah harus manusia mengetahui bentuk bumi itu? Menurut Uma, haruskah? Ketika itu untuk sebuah ketaatan? Untuk dituntut akhirnya manusia memiliki kejelasan atau mengetahui kejelasan tentang bentuk bumi? Apakah dengan kita
meyakini bentuk bumi akhirnya membuat kita yakin kepada Allah dengan benar? Seperti itu mah? Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya. La haula quwata illa billah. Apalagi ketika saya merasakan tentang keterbatasan mata manusia. Mata manusia itu begitu terbatas dalam Penglihatan memandang. mata manusia. Iya, dan sering kali salah ketika melihat. Begitu juga dengan pendengaran. Begitupun dengan pendengaran. Seringkali manusia tertipu dengan pendengarannya. Terperdaya dengan pendengarannya, seperti itu. Iya. Terus tentang akal pun di situ, ketika akal itu adalah mutlak kebenarannya, artinya tidak akan pernah ada kontroversi. La haula quwata illa billah. Tapi nyatanya dengan adanya akal, begitu banyak fenomena yang saling bertentangan, dan ketika dari sudut pandang umat tadi dinyatakan kontroversi seperti itu. Ya, seperti atau itu. Berlawanan. Artinya analisa manusia hanyalah cocokologi. Hanya sekedar analisa. Dan itu bisa sebuah prasangka. La haula quwata illa billah. Berhati-hatilah dengan sesuatu yang ada di dalam diri ketika atas kehendak Allah ada akal di dalam diri manusia. Berhati-hatilah. La haula quwata illa billah. Masya Allah, la haula quwata illa billah. Manusia sering terkecohkan ya Umi. Begitu itu. Sering terkecohkan dengan teori-teori yang di situ meledak, menggelegar. Manusia ada yang pro, ada yang kontra dan dengan teori-teori tersebut. Ya kan? Akhirnya kebingungan. Atau bahkan terpecah menjadi kubu-kubu yang di situ mereka menjadi berselisih. Saling berselisih paham. Saling berbeda pendapat. Tapi itu adalah kehendak Allah untuk manusia ketika itu dibahas di dalam Al-Quran Iya, Masya Allah. Berlapang dada dah menjadi manusia. Berlapang dada dengan apapun yang terjadi. Ketika dibahas di dalam Al-Quran, kalian akan menjadi saling bermusuhan, menjadi musuh yang satu dengan yang lainnya, seperti itu. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Ketika menjadi manusia hanya bisa pasrah dan berserah diri kepada Allah saja. La haula quwata illa billah. La haula quwata illa billah. Manajemen konflik bukan berarti manajemen konflik itu berhasil. La haula quwata illa billah. Manajemen konflik ada dan itu berhasil sepertinya seperti itu. Atas kehendak Allah, jangan lupa. Dan itu adalah pembelajaran buat manusia. La haula quwata illa billah. Ketika ada manajemen konflik, manusia harus menyadari untuk tidak berkonflik. La haula quwata illa billah. Masya Allah. La haula quwata illa billah. Ketika Umi diisyaratkan bahwa di dalam Al-Quran ada pernyataan dari Allah bahwa manusia di dunia akan saling bermusuhan. Untuk manusia-manusia yang mengetahui tentang ayat tersebut, apakah manusia harus bagaimana sikap ketika mengetahui bahwa manusia itu akan bermusuhan di bumi ini? La haula quwata illa billah. Pasrah kepada Allah, apapun kehendaknya, bersiap menjadi diri seperti apa ketika apapun yang terjadi kepada diri itu adalah atas kehendaknya. La haula quwata illa billah. Ketika ada solusi, artinya manusia berasumsi lagi ya. La haula quwata illa billah. Masya Allah. Masya Allah. Manusia begitu suka berpikir. Itulah manusia. Masya Allah. Itulah kehendak Allah buat manusia. Seperti itu. Masya Allah. La haula quwata illa billah.
Tentang bumi dan datar cukup Tentang bumi bulat dan datar. ya, tentang bumi bulat dan datar itu adalah wallahu a'lam ya artinya. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Dan La manusia haula quwata illa billah. tidak harus tahu. Manusia tidak harus tahu. La haula quwata illa billah. Seperti itu. La haula quwata illa billah. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.